Oke, hari ini Givari mau cerita apa nih? Gue mau cerita tentang pengalaman gue tadi pagi. Hmm. Jadi gue uh, kelas Hmm. jam 9, terus presentasi ada 3 kelompok. Presentasi ketiga ini temen gue pertama. Nah, si temen gue ini gue juga baru tahu waktu itu karena gue agak telat datangnya. Pas pagi-pagi ternyata emang udah ramai. Jadi kelompok yang ketiga ini yang presentasi, awalnya dia berlima, Hmm. tapi satu orang mundur diri, Hmm. pindah kelompok sama kelompok yang minggu depan. Oke. Ya, karena dia nggak setuju sama tema yang dibawain kayak Hmm. gitu, sampai berantem sama seluruh kelompoknya. Nah, si orang ini emang udah kayak terkenal di kalangan teman-teman gitu, agak gimana ya, hmm, kayak merasa paling benar gitu, merasa paling Oke. pintar gitu. Ah. Sama skill sosialnya agak kurang lah, etiknya segala macam kurang sopan. Nah, akhirnya karena memang udah ada label sosial kayak gitu, waktu itu terjadi, ya kan, Hmm. itu tambah rame dong, makin kayak wah iya kan, dia berulah lagi, Ah. ibaratnya kayak gitu kan, dia berulah lagi nih orang. Nah, terus waktu di sesi tanya jawab kelompok itu, dia nyoba nyerang mantan kelompoknya dia ini, ya Oke. kan. Nah, karena semua orang agak kesel gitu, jadi orang lain membelain kelompok itu, ya kan. Jadi bukan karena setuju atau nggak setuju, tapi suka atau enggak gitu kan, Hmm. jatuhnya kayak gitu kan. Gue secara pemikiran agak sama sama dia, maksudnya jalan pikirnya sama juga ya, meskipun nggak seluruhnya gitu ya. Pokoknya jadi rame lah waktu itu. Nah, jadi rame segala macem, agak kasihan, agak terpojok dia ya. Jadi di situ dosen coba buat apa, jadi mediasi gitu. Terus pas udah kelar tuh, orang-orang pada duduk, Hmm. dia bolak-balik gitu kayak pengen lanjutin diskusinya lagi. Kebetulan dia waktu itu debatnya sama temen gua, bukan sama gua nggak ikut sama sekali Hmm. di situ, sama temen gua di situ. Tapi temen gue emang dasarnya udah nggak suka sama dia, jadi kayak malah ngejauh gitu, ya kan. Akhirnya temen gue yang satunya lagi bersedia lah buat ngomongin lagi, ya kan, karena dia masih nggak setuju segala macam. Tapi sebenarnya temen gue itu lebih masalah ke etiknya dia, karena dia Hmm. main tinggal kawan kelompoknya gitu aja kan, sendiri, karena ngerasa paling benar segala macem, ngerasa paling pinter, teman-teman yang lain enggak gitu, jadi ditinggalin, kemudian selesai presentasi diserang gitu. Jadi temen gue lebih masalahin etik situnya, ya kan, yang bikin temen kelompok lainnya um, agak baper lah gitu waktu itu. Nah, akhirnya ngomong-ngomong segala macem. Nah, dia tuh agak yang kerasnya masa temen gue lagi, ya kan. Akhirnya gue bilang biar kesana deh, Hmm. samperin kayak gitu kan. Terus akhirnya disamperin sama dia gitu kan. Ya banyak kritik etik segala macam kayak gitu. Terus sampai di satu titik di mana temen gue ini karena mungkin merasa diserang etiknya gitu ya, sedangkan dia sebetulnya pengen tagih verifikasi ide sebetulnya kenapa dia menyerang tadi, Hmm. ya kan. Jadi bayangannya kalau yang gue lihat kayak gitu, gue tuh pasif, gue ngeliat aja. Terus akhirnya karena dievaluasi moralnya, dia sampai bilang kayak iya gue sebenarnya ada permasalahan buat sosial, interaksi interaksi sosial dia agak kurang, dia bilang kayak gitu. Dia sebenarnya masuk apa itu autis segala macam. Kalau itu iya sih, dari apa, gejala bahasa tubuhnya Hmm. gitu, emang iya, dari matanya kan orang autis beda kayak gitu. Memang iya menurut gue gitu, sampai menurut gue kayak kayaknya dia kena mental juga nih, karena yang dievaluasi etiknya. Yang di situ gue coba buat nengahin dia lah, gue bilang dan gue setuju sama pemikiran lo gini 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 segala macam, karena dia pengen tagih pemikiran sebetulnya. Hmm. Gue bilang iya, tapi kelompok mantan kelompok lo ini gak sepenuhnya salah, gue bilang kayak gitu. Maksudnya bisa juga, ya kan, itu kan pokoknya tentang teori yang digituin ke studi kasus kayak gitu kan. Menurut dia teori ini nggak bisa dijadiin pendekatan buat nganalisis studi kasus ini, ya kan, menurut si temen gue ini. Tapi menurut kelompoknya bisa. Gue juga setuju, sedikit banyak setuju sama dia kayak gitu, tapi nggak seluruhnya tepat gitu kayak gitu. Apalagi tindakan dia yang langsung ninggalin gitu aja, ya kan, terus nyerang selesai presentasi. Menurut gue itu permasalahan moral, ya kan. Kalau idenya gue bilang gue setuju kayak gitu, dan dia akhirnya sampai di satu titik ya setuju juga gitu. Terus kemudian dia ngechat lagi,
ngechat gua gitu, dia nanya lagi gini segala macam kayak gitu. Nah di situ gue jadi mikir kayak gue coba buat diri gue jadi dia, kayak si teman gue ini agak ya dalam waktu-waktu tertentu gue nggak jadi apa ya, gimana ya kalau gue jadi dia gitu. Dia jujur, dia nggak setuju ya kan, komitmen prinsipnya kuat, ditinggalin ya kan. Cuman dia harus nyesuaiin sama norma-norma sosial gitu. Makanya bukan benar dan salah, dia bisa adaptasi atau enggak kayak gitu. Dan menurut gue jadi dia berat sih. Makanya waktu yang diskusi itu dia memang jadi semacam orang asing gitu. Norma sosial yang dipercaya beda. Cara artikulasi komunikasi sama teman, sama tiga termasuk gua sama dua temen gua dan dia berempat, berarti tiga orang ini identik, dia ini agak disebut anomali ya kan. Tapi gue juga tahu bahwa yang anomali itu belum tentu benar, belum tentu salah, bisa benar, begitu pun sebaliknya. Nah dia karena dapat tekanan sosial sebesar itu jadi penyendiri ya kan, jadi sendiri mulu dong kayak gitu. Tapi gue juga nggak bisa nyalain orang yang jelek-jelekin dia, karena memang secara kode etik, norma-norma sosial yang udah ada dia memang melanggar gitu. Tapi di satu pihak berarti orang kalau mau otonomi dapat tekanan sosial begini ya kan? Tapi kalau nggak mau dapat tekanan sosial jadi nggak otonomi kayak gitu. Gue agak ngebayangin dia sih kayak gitu menurut. Jadi bukan tentang benar dan salah sih di situ, tapi kayak jadi dia jadi manusia kayak dia gitu susah gitu. Apalagi dia coba justifikasi bahwa ada faktor genetik misalnya segala macam yang bikin kemampuan sosial dia agak kurang kayak gitu. Ngomongnya agak gemeter waktu itu karena setelah evaluasi moral gitu ya, kayak gitu sih. Oh mungkin emang karena tuntutan sosial sih ya, karena dia nggak bisa nyesuaiin dirinya dia di masyarakat, dan dia ngerasa kalau diri dia berbeda kan, seperti itu ya berarti ya. Jadi mungkin bisa menurut gua dari lu nya sih mungkin bisa ngedeketin dia, kayak ajak dia main, kasih dia afirmasi yang baik biar dia itu jadi nggak minderan. Mungkin dia selama ini minderan karena kekurangan dia, tapi itu kita pahami bahwa sebenarnya kita harus nyadar kalau dia itu normal juga sih sebenarnya, kayak gitu aja sih. Terus mengenai temen lo yang tadi, gimana nih perasaan lu saat ngelihat kejadian itu tuh gimana? Ya, jujur yang tadi gue ngerasa kayak sulit pasti jadi. Makanya gue coba buat mengerti dia bukan dengan parameter gue, meskipun gue punya parameter secara norma-norma sosial yang ada ya kan, dia etiketnya nggak ada, jadi nggak bisa lebih kurang bisa kerjasama. Dalam konteks kerja kelompok kan perlu kerjasama ya, jadi apalagi buat kepentingan perkuliahan kan, dia salah dalam hal itu ya. Tapi juga nggak bisa sepenuhnya gue bilang kayak gitu kan. Nah di situ yang bikin gue kayak perasaan gue tuh kayak mulai bisa ngelihat orang lain gitu. Dia jadi kayak wah pasti jadi musuh kayak gitu. Gimana ya kalau gue nggak bisa kompatibel sama dunia sosial, gue bakal ngerasain apa kayak gitu. Iya, jadi bisa memaklumi ya bahwa ada orang lain selain kita. Iya. Kayak gitu ya. Ya jadi dirangkul aja sih temennya kalau kayak gitu diajarin gimana yang benar, mana yang salah. Etikanya juga bisa diajarin, dan orang kayak gitu memang butuh dirangkul sih, bukan untuk ditinggalkan kayak gitu. Jadi tuh gue mau cerita, akhir-akhir ini tuh gue ngerasa kayak gue tuh suka panic attack secara mendadak. Gue nggak tahu ini berhubungan dengan kopi yang gue minum atau enggak, cuman setelah kan gue konsumsi obat dari psikiater juga nih, biasanya tiap pagi tuh gue minum kopi terus gue minum obat atau sebaliknya, dan gue tuh langsung deg-degan gitu kan, terus pandangan gue tuh langsung goyang kayak gitu. Tapi gue nggak tahu pemicunya apa, karena gue lagi nothing, lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan, lagi nggak ngelakuin suatu hal, tiba-tiba gue ngerasa sesek, kecekat gitu. Terus gue langsung tahu apa yang harus gue lakukan, gue langsung ambil pentinol gue, inhaler, karena kan gue konsumsi itu karena gue suka pingsan di mana-mana. Gue nggak tahu sih sampai kemarin itu sehari 2 kali gue ngalamin gitu, dan gue
udah tahu sih teknik pernapasan, cuman gue nggak tahu kenapa sampai itu tuh terjadi di gue. Pemicunya apa gue tuh nggak tahu, apakah ini karena kopi kah atau karena apa. Terus di satu sisi juga saat teman gue ngajakin main sama gue, pasti gue meminta pulang cepet karena gue takut panic attack itu muncul. Dan gue nganggep kayak gue takut teman gue itu nganggep kalau gue tuh aneh nih orang kenapa, karena nggak semua teman gue itu tahu cara nanganin gue saat seperti itu dan tahu keadaan gue kayak gitu. Gue ngerasa di satu sisi ngerasa aneh sih kenapa itu terjadi kayak gitu. Tapi kayak setiap temen lu ngerasain hal yang kayak gitu juga, apa beda-beda tergantung orangnya? Gimana, sorry? Yang tadi lu takut misalnya lu pengen buru-buru pulang gitu karena lu takut nanti pengen ketek misalkan. Oh, Karena yang gue lihat lu kan juga apa nggak pengen cepat-cepat pulang mulu, tergantung sama orang-orangnya mungkin. Iya, apa ke semuanya gitu? saat akhir-akhir ini ke semua bang, Ke semuanya. ke semuanya, bahkan sampai ke pasangan gue tuh. Kayak tadi hari ini gue bisa aja pulang malam kan, tapi gue minta pulang duluan itu jam 8 jadi gue udah pulang gitu karena gue takut hal itu terjadi. Lu takut ngedapetin orang lain. Iya, karena beberapa kali kayak, tapi ini udah beberapa tahun yang lalu, gue selalu pingsan di tempat kopi, entah lagi jalan, entah lagi ngantri kayak gitu, dan yang berujung gue nggak enak kalau misalkan itu terjadi kayak gitu sih. Berarti mungkin itu kan masalah kayak komplikasi gitu, mungkin tadi kan juga minum obat gitu, lu bisa tanya dokternya gitu kan, gak boleh minum kopi juga kan, nanti komplikasi di dalam. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktornya. Tapi kayak itu panic attack nggak setiap hari kan? Akhir-akhir ini mungkin hampir setiap hari. Hampir setiap hari kayak gitu, dan lagi mencari tahu kenapa sih pemicunya tuh apa. Tapi kayak gejalanya lu bisa ngebaca nggak? Apa enggak? Apa tiba-tiba muncul gitu? Tiba-tiba muncul. Nggak ada kayak gejala-gejalanya dulu, misalnya kayak lu lemes dulu, wah kayaknya pengen segala macam. Nggak ada, tiba-tiba muncul kayak gitu aja sih, makanya aneh juga kan kayak gitu. Berarti apa, hidup bersama itu ya? Iya, jadi gue ngerasa sih kayak dulu itu gue selalu dikendalikan sama obat, ini mindset gue kan. Cuman sekarang karena udah terbiasa, oke, gue yang ngedrive obatnya nih, gue yang ngendalin obat gue kayak gitu. Idealnya gitu sih. Kayak kalau kayak gitu kan kita bakal panik mulu kan, kayak aduh gue takut gini segala macam. Kita pasti nggak nyaman kan buat keluar rumah.